Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wattuqan wa salahan ya rabbal alamin. Para akhwat, a'azakunallah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati antunna dan kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, dan kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai saat ini masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita masih berada di atas agama Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam berpegang teguh dengan agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah dan taufik untuk istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai datang kepada kalian keyakinan. Artinya sampai datang kepada kita atau kepada kalian kematian. Kemudian para ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang mana kitab ini menjelaskan apa yang ditulis, karya tulis dari Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Allamah Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang kita kenal dengan Umdatul Ahkam, yang mana di dalamnya adalah terhimpun hadis-hadis yang disepakati kesahihannya dari dua syaikhain, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, ya, berkaitan dengan masalah peribadatan. Dan kemarin kita sampai di bab al-ghaslu minal janabah, babul ghasli minal janabah, ya, dan bab menjelaskan tentang mandi dari janabah, ya. Dan tentunya bab ini masih kandungan dari kitab Thaharah, kitab bersuci, bagaimana caranya bersuci. Kita masuk ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Hadis yang ke-32. An Ummi Salamah radhiyallahu anha
zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqqi fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a, yaitu dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuturkan waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun keempat setelah wafat suaminya Abu Salamah, dan Abu Salamah ini merupakan ibnu ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Salamah ini, beliau radhiyallahu taala anhu adalah saudara sesusuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika Abu Salamah ini meninggal radhiyallahu taala anhu, setelah Ummu Salamah bebas atau habis masa iddahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah ini. Ya. Dan beliau, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhir wafatnya. Paling akhir wafatnya. Radhiyallahu taala anhum wa ardah. Nah, beliau menuturkan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Kita pernah membahas ada namanya seorang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah putra dari Ummu Sulaim. Nah, ini Ummu Sulaim adalah ibunya dari sahabat Anas bin Malik yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ummu Sulaim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Maka apakah bagi seorang perempuan wajib mandi ketika dia mimpi? Mimpi di sini adalah mimpi junub, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, idza ra'at al-ma'a." Ya, seorang perempuan wajib mandi janabah disebabkan oleh mimpi, dengan syarat ketika dia melihat air mani keluar, atau ketika dia mengetahui basah, ya. Nah, para akhwat, para ikhwan wal akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana seorang sahabiah jalilah yang mana dia bertanya dan bersemangat untuk mempelajari hukum-hukum masalah fiqih, ya. Dan dia memulainya dengan muqaddimah, tidak langsung kepada
tujuannya, karena dirasa ini hal terkadang orang merasa risih, ya, karena dia bertanya tentang tadi afwan, tentang hal yang pribadi, termasuk afwan kemaluan, ya, termasuk mani, termasuk mandi junub, ya. Maka beliau radhiyallahu taala anha memulainya dengan mengatakan sesungguhnya Allah tidak malu dengan atau menjelaskan perkara yang hak. Dan ini min husnil adab. Min husnil adab. Ketika seseorang bertanya terutama tentang hal-hal yang dianggapnya apa ya? Risih, ya. Maka dia tidak langsung to the point, tapi dia harus mempunyai muqaddimah terlebih dahulu, ya. Ini itu dari salah satu adab, ya. Nah, dia bertanya, apakah seorang perempuan itu wajib mandi janabah ketika dia mimpi basah? Maka Nabi SAW menjawab dengan apa? Ya, wajib. Namun Nabi SAW mensyaratkan di sini, memberikan penjelasan kembali, apabila dia melihat air mani. Maksudnya kalau keluar, ya. Nah, ini menjadi hukum. Kita bisa mengambil hukum dari hadis ini bahwasanya siapapun, baik itu laki-laki atau perempuan, ketika dia mimpi basah kemudian keluar dari dia mani, maka wajib baginya untuk mandi janabah. Dan tidak wajib mandi ketika dia tidak mendapatkan pada dirinya air mani atau tidak keluar air mani. Karena bisa jadi seseorang itu mimpi junub, mimpi berhubungan antara suami istri namun tidak keluar air mani, ya. Dan itu tidak wajib baginya untuk mandi janabah. Yang wajib apa? Ketika dia mendapati pada dirinya keluar maninya, maka dia wajib untuk mandi janabah, ya. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal mar'ata 'alaiha al-ghuslu hina tahtalim idza anzalat wara'atil ma. Bagi perempuan juga sama, wajib mandi janabah ketika dia mimpi basah dengan syarat keluar mani atau dia melihat air mani. Yaitu pertama, kemudian faidah yang berikutnya adalah annal mar'ata tunzil kama tunzilur rajul. Sesungguhnya bagi perempuan juga keluar air mani, afwan, ya, seperti halnya laki-laki. Wa min dzaka yakunu syabah fil walad. Maka di dalam Islam itu ada yang namanya syabah, hukum syabah, ya, kemiripan. Kemiripan. Kadang anak itu mirip bapaknya, mirip ibunya, ya. Dan disitulah terjadi kemiripan. Kenapa? Karena masing-masing mengeluarkan air mani. Dan antum atau antuna bisa, ya, bisa di hal seperti ini bisa didapati, ya, di baik itu di apa namanya, di internet bisa dilihat, ya, seperti itu. Kemudian annal haya'a la yanbaghi an yamna'a min ta'allumil ilmi. Sesungguhnya malu tidak mencegah seseorang itu untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya malu tidak mencegah seseorang itu untuk menuntut ilmu dan tidak menjadi halangan. Karena sesungguhnya ketika dia malu di dalam menuntut ilmu, dia sudah meletakkan malu bukan pada tempatnya, ya. Dia sudah meletakkan malu bukan pada tempatnya. Maka disebutkan, tidaklah mendapatkan ilmu
al-mustahi wal mutakabbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan yang sombong. Ya. Yang malu dia sama sekali tidak akan mendapatkan ilmu. Kenapa? Dia tidak akan bertanya. Dia malu datang ke pengajian, dia malu untuk menuntut ilmu. Ketika dia masalah, dia malu untuk bertanya. Dia sama sekali tidak akan mendapatkan ilmu. Begitu juga dengan al-mutakabbir, yang sombong. Karena merasa dia sudah pintar, merasa dia sudah banyak ilmunya, ya, maka dia enggan untuk menuntut ilmu, tidak mau bertanya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi annal haya la yamna atau la yanbaghi ayyamna min ta'allumil ilm. Malu tidak pantas untuk menjadi penghalang dari menuntut ilmu, ya. Hatta fil masail allati yustahya minha. Bahkan dari masalah-masalah yang terkadang sebagian orang malu untuk bertanya, ya. Kalau bahasa kita, malu bertanya sesat di jalan, dan itu benar. Ketika kita malu bertanya dalam masalah apapun, maka selamanya kita tidak akan tahu. Kita malu bertanya tentang arah atau jalan, maka kita akan tersesat. Kita malu bertanya tentang masalah hukum, maka tidak tahu hukumnya. Begitu, ya. Jadi jangan sampai malu ini menjadi penghalang untuk kita belajar, ya. Dan contohnya seorang Ummu Sulaim, seorang sahabiat yang mana dia haris, semangat untuk menuntut ilmu, mengetahui tentang hukum-hukum, ya. Dan tentunya bertanya kepada ahli ilmi, kepada orang yang punya ilmu. Kemudian faedah berikutnya, anna minal adab wa husnil mukhatabah an yuqaddima amama al-kalami alladhi yustahya minhu muqaddimatan tunasibul maqam. Dari adab yang baik dan bagusnya ketika berbicara harus mengedepankan sebuah muqaddimah di dalam perkara yang mana dianggap malu, yang mana muqaddimah di sini pas dengan keadaan. Dan ini dicontohkan oleh seorang sahabiat ketika beliau radhiyallahu taala anha, Ummu Sulaim, bertanya kepada Nabi, ingin bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan kemaluan dan mani. Maka beliau radhiyallahu taala anha membuat suatu muqaddimah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk menjelaskan perkara yang benar. Kemudian baru masuk ke poin, ya. Dan ini min husnil adab. Begitu juga kita ketika bertanya, ya. Dan itu dari adab yang bagus. Namun terkadang kita juga mendapatkan orang-orang yang memang tidak terbiasa, ya. Seperti halnya orang-orang Baduy, orang-orang Arab, ya. Mereka tidak ada tedeng aling-aling. Kalau bertanya, langsung aja bertanya kepada poinnya. Kalau meminta, langsung meminta, ya. Bahkan Nabi SAW pernah ditarik selendangnya oleh seorang Arabi, ya. Padahal dia minta selendangnya, ditarik lagi, ya. Nah, ini seorang Arab Baduy, ya. Dan lebih baik ya kita biasakan untuk mengaplikasikan adab di dalam bertanya. Hadis yang berikutnya para ikhwan wal akhwat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-33. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu agsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fayakhruju ila as-salati wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Wa fi lafdin lil Muslim, laqad kuntu afrukuhu fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau menuturkan, aku pernah membasuh, mencuci al-janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya janabah di sini mencuci mani. Afwan. Aku pernah mencuci mani dari bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayakhruju ila shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Dan bekas cucian atau menghilangkan air mani itu masih berada pada baju Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat. Maksudnya masih basah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mencuci pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ ada bekas air mani, ya. Kemudian Nabi SAW memakainya kembali pakaian tersebut untuk sholat. Itu riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afrukuhu fi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Dan aku juga pernah mengerik air mani tersebut yang sudah kering di pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kukunya. Dikerik, dikerok, ya. Fayusalli fihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian tersebut untuk sholat. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengabarkan bahwasannya beliau radhiyallahu taala anha pernah mencucikan, membersihkan mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dicuci dan dengan dikerik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian tersebut untuk sholat. Dengan hadis ini, para ulama ahlul fiqih berbeda pendapat tentang hukum mani. Afwan, apakah najis atau suci? Dalam arti kalau misalkan di pakaiannya ada, afwan ya, dan ini masalah hukum, kita tidak bisa menutup-nutupi, ya. Yang seperti tadi dikatakan, innallaha la yastahi minal haqq. Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran, dan kita harus jelaskan hal seperti ini. Terkadang ya ini mungkin malu, sebagian orang malu, tapi ini harus dijelaskan agar kita mengetahui secara jelas tentang hukumnya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum mani. Ada yang mengatakan mani itu najis, ada yang mengatakan suci. Allahu ta'ala bis-shawab. Dari hadis-hadis yang terdapat, maka jumhurul ulama, dan ini yang paling benar, bahwa mani itu adalah suci. Mani itu adalah suci. Kalaulah tidak suci, maka tidak mungkin Nabi SAW memakai pakaiannya, padahal mani itu hanya dibersihkan dengan dikerik, pasti ada bekasnya, ya. Namun perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mencuci mani itu adalah hanya untuk menghilangkan saja, bukan dikarenakan najisnya mani, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mani itu adalah merupakan asal usul dari terjadinya manusia. Maka tidaklah mungkin manusia yang tadi dikatakan suci, ya, terbuat dari atau berasal dari hal yang najis, ya, seperti itu, ya. Dan juga Nabi SAW tidak memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mencucinya seperti mencuci
al-baul, dari apa namanya, dari air kencing, ya. Hanya cukup dikerik saja, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba'a al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu wa fi lafdhin wa in lam yunzil. Itu dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki menindih istrinya di 4 bagian, syu'abihal arba'a, 4 bagian, maksudnya apa? Apabila seorang laki-laki, afwan ya, lagi-lagi nih masalah hukum ya, menggauli istrinya, maksudnya gitu. Dan ini merupakan ibarat-ibarat yang terdapat dalam bahasa Arab ini tidak langsung, ya, tidak langsung mengatakan afwan, bersetubuh misalkan seperti itu, tapi dengan kalimat-kalimat apa? Sindiran, kinayah. Di dalam bahasa Arab itu kinayah namanya. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba', apabila kalau diartikan secara kalimat, ya, dan tidak nyambung sebenarnya, apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 bagian. Maksudnya apa? Duduk 4 bagian. Jadi ini adalah kinayah dari apabila seorang laki-laki menggauli istrinya, ya. Summa jahadaha, kemudian afwan, ini lagi-lagi, kemudian dia bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini apa maksudnya? Maksudnya kemaluannya masuk, ya, afwan, ini lagi. Faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi janabah. Dalam riwayat lain, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar mani, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, dan ini masih dalam bab mandi janabah, ya. Bisa kita ambil hukum dari hadis ini bahwasanya menjelaskan apabila seorang berhubungan dengan, atau laki-laki berhubungan dengan istrinya, ya, maka dia wajib mandi janabah walaupun tidak keluar. Walaupun tidak keluar, maka dia telah wajib mandi janabah. Kecuali kalau afwan, tidak dimasukkan, ya, hanya apa namanya, muda'abah, bercumbu saja, maka tidak wajib. Maka tidak wajib mandi janabah. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang misalkan, ya, dia keluar maninya walaupun tidak bersetubuh, ya, tetap dia wajib mandi janabah, ya. Jadi mandi janabah itu pertama, bila dia keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Yang kedua, dia berhubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani, maka dia wajib mandi janabah. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, hadis ke-35. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali bin Husaini ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum, annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir ibn Abdullah wa indahu qaumun fasa'aluhu anil ghusli faqala yakfika sa'un, faqala rajulun ma yakfini, faqala Jabir
kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawbin. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'a ala ra'sihi thalathan, yaitu dari Abi Ja'far Muhammad ibni Ali ibni al-Husaini ibni Ali ibni Abi Talib, berarti cucunya Husain ibn Ali ibni Abi Talib, ya, yaitu Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Baqir, ya, Muhammad bin Ali ibn Husain, ini cucunya Husain. Husain itu adalah cucunya Nabi SAW, putranya Ali bin Abi Talib, ya. Nah, beliau menuturkan bahwasanya beliau bersama bapaknya yaitu Ali. Ali ini yang dikenal dengan sebutan Zainal Abidin, ya, kalau antum pernah dengar Zainal Abidin, seorang tabi'in adalah Ali ibn Husain, putranya Husain. Huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullah, seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, panggilannya sahibu Rasulullah SAW, sahabat dekatnya Nabi SAW, dan beliau merupakan ahlu fiqih di kalangan para sahabat. Wa indahu qaumun, dan bersama Jabir itu ada orang-orang sahabat yang lainnya. Fasa'aluhu anil ghusli, kemudian mereka bertanya tentang mandi janabah. Faqala, maka beliau menjawab, yakfika sa'un, mandi junub itu cukup dengan 1 sok. Waduh, 1 sok berapa itu? 1 sok berapa? Berapa liter? 1 sok itu kalau apa tuh namanya, dikonversi ke liter itu menjadi, ada yang menyebutkan 2,5 liter, ada yang menyebutkan 2,7, ada yang menyebutkan 3 liter. Anggap aja 3 liter, ya. Beliau menyebutkan yakfika sa'un, mandi wajib, mandi janabah cukup 1 sok. Kira-kira berapa gayung ya kalau 1 sok itu? Kalau 3 liter aja berapa gayung tuh? Faqala rajulun, ada laki-laki yang berkata, ma yakfini, tidak cukup itu, tidak mencukupiku, kata laki-laki ini. Faqala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu berkata lagi, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka. 1 sok itu mencukupi orang yang paling lebat rambutnya daripada kamu, dan orang yang paling baik daripada kamu. Yaitu siapa? Nabi SAW. Nabi SAW, kata Jabir, jadi maksudnya di dalam hadis ini, Nabi SAW ketika mandi cukup 1 sok. Padahal Nabi SAW rambutnya lebat. Summa ammana fi thawbin, kemudian beliau SAW mengimami kami dengan baju tersebut, ya. Wa fi lafdin kana Rasulullah SAW yufrigul ma ala ra'sihi thalathan. Dalam hadis lain, riwayat lain, bahwa Nabi SAW mengguyurkan airnya ke kepalanya 3 kali. Ya. Nah, hadis ini para ikhwah wal akhwat menjelaskan kepada kita bagaimana di hadis yang sebelumnya kita mengetahui dari hadis Maimunah, hadis Aisyah yang sebelumnya, cara mandi junub yang sempurna, yaitu dimulai dengan mencuci tangan, berwudu, ya, dengan wudunya sempurna, ataupun yang wudunya diakhirkan membasuh kakinya, kemudian membasuh kepala 3 kali, kemudian habis itu mengguyurkan air ke seluruh badan. Maka itu mandi wajib yang sempurna. Di sini
hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana Jabir bin Abdullah menceritakan atau mengatakan bahwasanya Nabi SAW mandi wajib, mandi janabah dengan satu sok. Kira-kira satu sok, apa yang diberbuat dari satu sok? 3 liter anggap aja. Cukup untuk apa? Berarti hanya sekadar mengguyurkan air kepada seluruh badannya. Dan ini juga diperkuat oleh hadis dari Ummu Salamah ketika berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashadda dha'fra ra'si, sa'ra ra'si." Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya yang paling sering mengikat rambutku. Afa anqudhuhu li ghaslil janabah? Apakah aku harus membuka ikatan rambutku ketika mandi junub? Maka kata Nabi SAW apa? La yakfiki an tuhsina thalatha hasayat min ma'in thumma tufdina alaikil ma fatathurin. Tidak cukup saja membasahi rambutmu 3 hasayat. Hasayat itu apa? 3 ciukan tangan. 3 ciukan tangan ke kepala, kemudian sisanya guyurkan air ke badannya. Maka ketika seluruh badan sudah terbasahi, kata Nabi SAW, fatathurin, maka kamu sudah suci. Nah, ini yang disebut dengan mandi junub wajib. Yang wajibnya mengguyurkan air ke badan seluruh badan. Bahkan para ulama tadi membolehkan ketika seseorang mandi junub nyemplung kemana? Ke bak air, dengan syarat pertama niat, yang kedua airnya tidak kurang dari 2 kulah, ya. Jadi inilah hadis terakhir dari babul ghusli minal janabah, bab mandi dari janabah, ya. Terakhir mungkin yang bisa atau faidah yang bisa diambil dari hadis yang terakhir ini adalah wujubul ghusli minal janabah wa dzalika bi ifadatil ma' 'alal 'udwi famata hasala dzalika ta'addal wajib. Wajib mandi janabah, ya, dan yang wajibnya adalah ketika dia mengguyurkan air ke seluruh anggota badan, dan apabila air itu sudah merata ke seluruh badan, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Jadi mencukupi. Yang disebut dengan mandi wajib, mandi janabah yang wajib adalah ketika dia meratakan air di seluruh badannya, maka dia sudah mencukupi itu, ya. An-nasa'a alladhi huwa arba'atu amdad yakfi lil ghusli minal janabah. Ini 1 sa' atau 4 mud, ya. 1 sa' atau 4 mud itu mencukupi untuk mandi janabah, ya. Mungkin ada seorang yang tidak bisa, ya. Ada orang juga yang bisa mandi dengan 1 sa'. Mungkin kalau orang Indonesia agak aneh, ya, mandi dengan 1 sa' itu aneh. Kenapa? Biasa mandinya berapa ember misalkan, seperti itu, ya. Kemudian yang bisa diambil istihbabut takhfifi fi ma'it taharah, ya, disunahkan untuk takhfif. Apa takhfif? Ngirit air. Jadi bukan hemat air, itu bukan slogan di sini aja. Ternyata memang kita, ya, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam segala sesuatu, ya. Kemudian yang paling atau yang faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW memiliki rambutnya, kalau kita baca di Syama'il Mahmadiyah, ya, bagaimana kepribadian Nabi SAW disebutkan
dari bentuk atau dari badannya. Ya. Dari sini menyebutkan bahwa Nabi SAW itu rambutnya sangat lebat, ya, sangat lebat, dan beliau hanya mencukupkan dengan 1 sak ketika mandi janabah. Allahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan apa yang yang kita bahas pada kesempatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.